Contoh dari ilmu melapis emas yang diturunkan dari generasi ke generasi di Timur Tengah dapat dilihat di pasar Al-Khalili di sini di Kahira. Pada awalnya dipelajari di Baghdad dan Kufa oleh Jabir Hayam, disebarkan ke wilayah barat dari Kekaisaran Islam seperti ke Syria dan Kahira. Setelah Mongol dan Beijing menghancurkan pusat pemerintahan mereka di sana pada abad ke-13. Sekarang, usaha untuk membuat emas tidak hanya bergantung pada metode pelarutan yang menggunakan bahan bakar. Metode pelarutan emas tidak digunakan sebelum masa Islam. Pada masa itu, emas murni dan perak dibuat melalui proses pelarutan dengan suhu yang tinggi untuk menghasilkan corak yang hanya bisa dimiliki oleh bangsawan dan orang kaya. Metode pelarutan ini menjadi jawaban bagi peralatan anti karat yang ringan dan berkualitas tinggi dan juga bisa dipakai dalam jumlah banyak oleh orang biasa untuk menggantikan logam mahal seperti emas dan perak. Bagi keturunan Muhammad Al-Sibli, ketatnya keuangan dan kurangnya pengetahuan menyebabkan mereka jauh dari perkembangan baru yang berada di negara maju, terutama di barat. Tapi kenyataannya dunia barat tidak mengetahui ilmu pengetahuan ini secara total. Sampai buku Jabir Hayam seperti Al-Simiyah, Al-Sabin, Al-Razi, Al-Azra diterjemahkan pada pertengahan abad ke-12. Terjemahan ini menjadi titik awal bagi perkembangan kimia di dunia barat. Pada saat itu nama Jabir Hayam ditulis dengan nama Jeberi, di mana kata alkimia di bukunya ditulis alchemistry. Buku panduan kimia ini sekarang adalah referensi yang penting di lembaga pendidikan tinggi di Eropa. Banyak istilah dalam buku-buku Islam yang digunakan oleh negara-negara barat sampai sekarang. Jabir telah mengutarakan suatu kaedah eksperimen bermula dan berlangsung sehingga pada hari ini. Dan kaedah eksperimen ini tidak berdiri sendiri. Dia disokong oleh peralatan-peralatan. Dan Jabir sendiri mengemukakan peralatan tersebut. Peralatan penyulingan, peralatan seperti relau, furnace yang tertentu untuk kegunaan yang tertentu. Untuk calcination, misal kata, ada relau dia yang tertentu. Design, bagaimana untuk mengawal haba, dan ini antara penemuan yang terpenting. Kemudian daripada penyulingan ini dapat menghasilkan pelbagai jenis asid, sulfurik, yang mana ini telah mendorong kepada pembangunan teknologi yang berasaskan pada asid dan alkali. Bagi Profesor Dr. Ibrahim, tata cara Jabir Hayam dapat disuntikkan ke generasi sekarang. Dia sendiri belajar dari sejarah yang menghasilkan kontribusi dalam bidang kimia. Ampas dari bahan lain yang tidak terpakai seperti sekam padi dan serbuk kayu yang dianggap tidak bernilai, dibuat menjadi bahan-bahan yang berguna oleh Dr. Ibrahim dalam penelitian-penelitian yang didasari oleh teknologi plastik kimia atau karet dan kayu sintetik. Ini adalah alternatif atas pemakaian fiberglass, melihat kemampuannya untuk merubah bahan ini menjadi batang dari berbagai getah, yang tahan lama dan anti air, dapat dibuat menjadi furnitur seperti lemari sampai dashboard mobil,
Ini juga lebih murah dari teknologi fiberglass. Sebagai contoh, bahan yang berasal dari sekam padi dapat dibuat menjadi pakaian anti api, sabuk, dan lemari bantal. Dia tidak bersiap untuk menerima tanda penghargaan atas usahanya dalam skala internasional untuk penemuan bahan-bahan baru. Kayu sintetik yang kita formulasi ini mempunyai berbagai kekuatan. Penggunaan yang fleksibel ini, yang lembut ini adalah menggantikan bahan-bahan komposit yang lain untuk menyalut permukaan. Contohnya seperti sampan kapal-kapal. Berarti formulasi yang kita lakukan ini kita boleh ubah-ubah sesuaikan untuk memenuhi spesifikasi-spesifikasi penggunaan yang berbeza. Ini adalah formulasi yang compact, keras. So, saya rasa penggunaannya adalah untuk seperti kita gunakan untuk membuat lantai, pintu dan sebagainya. Pada tahun 1993, dia menerima penghargaan atas penemuan karet plastik kimia dan pada tahun 2003 untuk penemuan kayu sintetis. Dia tidak menemukan kesulitan untuk mencapai keberhasilan ini selama dia mempunyai teladan seperti Jabir Hayyan untuk diteliti. Jabir Hayyan yang meninggal dunia tahun 850 di Kufa, Irak pada usia 95 tahun, tidak menyembunyikan penemuannya sebagai bukti bahwa kehidupan seorang manusia adalah panggilan dari agamanya. Dia menaikkan martabat peradaban Islam pada saat perkembangan pengetahuan Eropa terhambat karena ada hal yang bertentangan dengan kepercayaan agama. Seperti orang lebih tertarik untuk berlatih pengetahuan supranatural dan mistik. لا يمكن أن ننسى جابر بن حيان، هو الذي تمكن من نقل العقل الإنساني من ضفة الخيمياء وعبث السيمياء إلى سكة الكيمياء، العلم النافع الذي ينتج منه ما يحتاجه الإنسان في حياته.